malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Empat malaikat ini berjanji di hadapan Rasulullah SAW. Apa janjinya Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Maulidur Rasul yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya berbicara di hadapan Bapak Ibu kalau usam pembahas sama Bapak Ibu. Acapur kata-kata nah, acapur ngada nah. Mage, tadi kan ada bahasa Bugis. Ada yang bahasa Makassar sedikit boleh. Karena pembahasan yang biasanya dibahas di acara maulid, nah bahas semua nih. Datang ustaz juga naik, alhamdulillah luar biasa. Ditambah lagi Bapak Ibu, anak-anak kita tampil di depan, dia dengan penampilan yang luar biasa. Makanya saya terpancing Bu, Bapak terpancing tahu nggak? Kerjaan saya ketika di pesantren itu dengan manggung, dengan berbagai aktivitas. Maka saya mengawali dengan pembacaan bahasa singkat saja, hanya berupa salawat. Dengan harapan ke depan balasan juga bejakan di sini. Karena balasan ini kan terkadang dia bingung kenapa baca balasan, padahal balasan itu adalah penjabaran implementasi akhlak Rasul kepada kita semua. Cuma dalam bahasa Arab. Karena itu cara ketika umat Islam mendapatkan kemunduran dalam penciptaan pada baginda Rasul dengan salawat kemudian dibangkitkan semangatnya. Semua kita tambah lagi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya menyambung pembicaraan Nabi semua saja. Saya mau dengarkan siapa yang bisa bacakan, nyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan orang tua kita dahulu. Mudah-mudahan ini masih sering dinyanyikan anak kita tentang Maulid Rasul. Yang kemudian di dalamnya sudah menjabarkan tanggal berapa Rasulullah SAW lahir, siapa bapaknya, siapa ibunya. Ayo, biasa dengarkan. Ayo.
kasih tahu mereka satu, kasih lihat dia satu. Ya. Oh maaf ya belum, apa sini cek. Iya. Harus dilatih Bapak Ibu masih santri itu tampil ke depan. Saya tidak kecilnya di pesantren seperti ini, lebih kecil dari ini. Tahun 86. Silakan saya. Iya. Belakang. Iya. Oke. Abdullah ya mayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib ayahnya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy dari Yaman. Masya Allah, oke. Luar biasa. Ibu, bapak, anak dari rumah kita itu terus saja. Asal dari mana dia? Oh, itu kan itu sih. Dari mana? Malino. Malino kemana kita? Kita nama Malino Makassar atau apa itu? Malino kemana? Apa hari nak kampung tu? Marwangi. Hah? Marwangi. Marwangi. Kalau orang apa itu? Tenis. Oh, ya, kalau saya kenal. Ya. Dari Malino tu, oke. Sebagai hadiah, mudah-mudahan berkah. Ya, oke. Silakan. Ya, ini sudah modifikasi lagu yang dulu. Kalau dulu orang tua ibu di belakang ibu. Ibu, kira-kira ibu. Ya, apa kalau dari biasa nyanyikan di taklim. Dulu waktu kita kecil diajar menyanyi. Pada zaman dahulu kala. Yo, siapa yang tidak bisa tampil ke depan ini nanti? Maaf kalau kecil bisa. Nah kalau sendiri kalau puluh mami di ablah. Nah, Bapak Ibu sahabat, ini kami ingin mensyiarkan bahwa seni itu juga ibadah. Apa yang dinyanyikan dalam hati kita itu adalah ibadah. Yang dalam seni itu haram. Seni itu ibadah. Bayangkan tadi kalau menyanyi seperti tadi ada guru dia memperkenalkan siapa nama ibu dan Rasul, siapa nama ayahnya Rasul. Sekarang anak kita sudah kembali mana? Kalau bukan lewat lagu Bapak Ibu, kita ditahapakan gara-gara lagu-lagu dulu Ji. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya. Ibu sama? Dia sama. Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Nah ini baru nyanyi oh ini lagu betul itu berbeda sini lagu betul kan seperti itu ya. Akhirnya kita hafal kepala gara-gara lewat lagu tadi. Jadi kita berdakwah lewat seni. Kita berdakwah lewat seni. Bapak Ibu hadirin insyaallah maka Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Jadi kita sudah kenal siapa Rasulullah SAW lewat ceramah-ceramah pendahulu saya. Lalu kemudian kita pertajam dengan lagu yang anak kita tadi tambah lagu yang tadi. Jadi sudah lengkap. Tinggal apa yang kita meneladani dari baginda Rasulullah SAW. Sebelum sampai ke sana, saya ingin mungkin menyampaikan kepada kita semua mudah-mudahan tradisi Maulid ini terus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Karena bayangkan Bapak Ibu berapa kali malam kita bilang hari Maulid baru bersalat pada baginda Rasul. Tapi kalau tiada media, wadah yang kita siapkan, susah ya. Apalagi nanti kita selalu ingatkan kita, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pasti yang biasa dia kali dikutumi dalam hati. Luar biasa Bapak Ibu. Berapa kali kita bersalawat hari ini Allah Akbar. Sebentar kita lihat apa manfaatnya salawat buat kita. Baik Bapak Ibu hadirin insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah mengajak kita semua bersalawat. Lalu kemudian apa sesungguhnya
kita ingin teladani dari baginda Rasul. Apa yang kita ingin teladani dari baginda Rasul? Karena terlalu banyak karakter Rasul yang mulia, bahkan sampai dari ulumul Quran, akhlaknya dalam Al-Quran, kita ambil secuil saja untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, terkait salawat. Salawat itu sesungguhnya kembali kepada kita. Meskipun kita mengirimkan salawat kepada baginda Rasul, saya ingin kasih tips kepada Bapak Ibu. Biasa banyak yang mengeluh, Ustazah, bagaimana caranya anak membalas kembali? Susah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu, dikenal jelek. Saya tanya dulu kita bagaimana kita buku. Saya tanya Bapak Ibu kita dulu, Bapak Ibu bagaimana kita dulu. Kalau sudah kita dikasih tahu, apa langsung mendengar? Bila begitu cakap dulu. Karena Bapak bisa menyadari sekarang belajar. Kalau di rumah tidak bisa dibina sendiri, banyak pesantren terbaru dan di tempat ini ada pesantren pondok pesantren Al-Fadilah. Luar biasa Bapak Ibu. Nah sebentar, saya ingat dulu supaya jangan terlalu lebar ini dari sekali berbicara setelah saya lagi. Ustaz Aib dari tadi sudah siap sekali naik kami di depan saya. Tadi salawat itu sesungguhnya dalam hadis Rasulullah disampaikan kepada kita, inna salatakum alayya zakatan lakum, kata baginda Rasul. Sesungguhnya salawatku kepadamu kata baginda Rasul adalah untuk membersih jiwamu. Jadi kalau ada orang yang merasa kenapa saya suka begini, perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Karena Rasul sendiri mengatakan inna salatakum alayya zakatan lakum. Jadi berkata hari ini salawat Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, di sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan seperti ini. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun di antara umatku yang bersalawat kepadaku kecuali Allah bangkitkan ruhku untuk menjawab salamnya. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya kalau kita mau yakin dengan kebenaran hadis Rasulullah ini, hari ini baginda Rasulullah hadir di tengah-tengah kita menjawab salam yang kita sampaikan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita kedatangan tamu tamu saya bahagia. Apalagi kalau baginda Rasulullah SAW hadir di setiap majelis ilmu yang kita laksanakan. Maka yakin sekali lagi Bapak Ibu, silakan sampaikan sebanyak-banyaknya salawat, bukan hanya pada hari Maulid, tapi sebanyak-banyaknya salawat. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW hadir langsung menjawab salam yang kita sampaikan kepadanya. Bapak Ibu bisa dibayangkan betapa mulianya pertemuan kita hari ini karena baginda Rasulullah hadir bersama kita. Itulah sebabnya Maulid Rasul harus senantiasa dilaksanakan dalam bentuk apapun. Mau pakai barang Maulid atau tidak terserah. Yang penting bermaulid. Karena sesungguhnya itu mengenang akhlak Rasulullah untuk kita jadikan pelajaran kita ke depan. Bapak Ibu hadirin yang sudah Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sebuah kisah seperti itu terkait salawat. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini, bahwa ada 4 malaikat, ibu, ada 4 malaikat bersaksi di hadapan baginda Rasulullah SAW. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, yang mana 4 malaikat itu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. 4 malaikat ini berjanji di hadapan Rasulullah SAW. Apa janjinya Bapak Ibu? Malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa yang bersalawat kepadamu 10 kali setiap hari, kata malaikat Jibril, maka saya akan pegang tangannya, saya akan bimbing tangannya meniti titian siratal mustaqim bagaikan secepat kilat. Janji malaikat Jibril. Yang kedua Bapak Ibu, malaikat Mikail berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasul
Ya Rasulullah, siapa yang bersalawat kepadamu? Coba tidak menyebutkan berapa kali dia bersalawat kepadamu. Malaikat Israel mengatakan, saya akan mencabut nyawanya selembut-lembut mencabut. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau 4 malaikat begitu berjanji kepada baginda Rasulullah SAW hanya dengan membacakan salawat, mengapa kita menjadi orang yang sangat kikir untuk senantiasa berucap salawat pada baginda Rasulullah SAW? Luar biasa Bapak Ibu. Satu saja, apalagi kita rutinkan Bapak Ibu. Makanya ini biasa Ibu, Bapak, kalau saya biasa sampaikan ke anak-anak saya di rumah, alhamdulillah, saya dan Bapak kebetulan suami istri Pak Suhobi. Perkenalkan Melani. Sama-sama pernah dari pesantren, dia dari pesantren ini, putra saya dari pondok pesantren Darul Irsyad Mangkuso Baru. Ustaz Aib dari Imun juga. Ustaz Tajudin kebetulan juga junior saya dari pondok pesantren Darul Irsyad Mangkuso. Ya, ternyata ini perpaduan dua pesantren ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, biasa sampaikan begini kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau anak tak nakal, ya, anak tak nakal, atau mungkin susah diatur, bacakan salawat. Baca-bacaan atau tutorial, baca-bacaan atau tutorial. Karena bacakan salawat anakmu. Tiup-tiup ubun-ubunnya dengan bacaan salawat. Orang belakang kan sabaran tuh, apa hubungannya salawat dengan mengubah karakter anak-anak? Karena Bapak Ibu tidak yakin, maka tidak mungkin berhasil. Tapi kalau kita yakin, Ibu masih ingat, Ibu Bapak masih ingat dulu orang tua kalau sakit perut apa namanya kaki? Ambil air putih, bacakan surah Al-Fatihah, bacakan salawat, dikasih minum, alhamdulillah sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena yakin bahwa Allah Maha Penyembuh. Dan bacaan terindah yang bisa menjadi obat adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada bacaan paling mulia, paling indah yang bisa menjadi obat buat kita adalah bacaan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, boleh kita buktikan. Hasil penelitian mengatakan bacaan Al-Quran yang sering dibacakan itu bisa meruntuhkan dan menghancurkan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bukan pakai apa begini, tapi kita membacakan sendiri. Karena seluruh organ tubuh kita ikut membacakan Al-Quran. Ini hasil temuan. Jadi boleh dicoba. Kita coba dengan keyakinan bahwa Allah yang Maha Penyembuh. Yakin kita Allah yang Maha Penyembuh, lalu kita bacakan setiap saat, niatkan itu sebagai obat penyembuh buat penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sesungguhnya tidak ada penyakit yang turun tanpa obat. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan. Ini sudah disampaikan oleh Allah. Tidak ada penyakit yang diturunkan Allah kecuali Allah turunkan obatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Maulidur Rasul yang disadarmati Allah, yang terakhir, yang terpanjang, yang terakhir, saya menyampaikan sebuah kisah kedermawanan baginda Rasulullah SAW, bahkan kepada siapapun. Ini anakku sekaligus memupuk jiwa nasionalisme kita, jiwa kebangsaan kita. Nabi Muhammad SAW memperlakukan semua masyarakat Madinah, Mekah, Madinah dengan sebaik-baiknya tanpa pandang bulu, meskipun dari agama yang berbeda. Saya kira dalam sejarah baginda Rasulullah kita pernah mendengarkan seorang yang Yahudi buta yang sudah tua dan sudah buta tua, kemudian dia duduk di pengemis di sudut pasar Madinah. Ini sering didengarkan Bapak Ibu, duduk sering mengemis di sudut pasar Madinah. Dan Rasulullah SAW setiap hari selama hidupnya selalu datang membawakan makanan kepada orang Yahudi buta itu. Setiap hari, bayangkan Bapak Ibu, setiap hari selama Rasulullah masih hidup, setiap pagi setelah sholat dia datang mengantarkan makanan kepada Yahudi buta itu. Tidak melihat dia orang Yahudi atau apa, dia datang. Yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, kita petik hikmahnya adalah baginda Rasulullah SAW setiap hari membawakan makanan kepada Yahudi buta itu, disuapi dan sebagainya, disertai dengan caci maki dari mulut Yahudi buta itu, disertai dengan cacian dan makian. Apa yang dipegangan ini? Apa yang dipegangan? Itu Muhammad itu orang gila, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu
tukang sihir. Setiap hari Rasulullah datang bawakan makanan, menyuapi. Bahkan dalam sejarah disebutkan Rasulullah mengunyah makanannya kemudian memberikan kepada orang Yahudi buta itu, disertai dengan kata-kata sambil disuapi. Dia juga berkata-kata, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu tukang sihir. Kalau kamu dekati Muhammad, akan celaka. Tak pernah sedikit pun baginda Rasulullah membalas cacian dan makian itu. Tidak pernah sedikit pun. Sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang kepada putrinya bertanya, adakah sunnah Rasul yang tidak pernah aku laksanakan? Putrinya mengatakan, tidak ada yang tidak pernah kita lakukan kecuali satu, yaitu memberikan makan kepada Yahudi buta itu. Keesokan harinya datanglah ayahnya ke sana, memberikan makanan kepada orang Yahudi buta. Tapi disuapi langsung marah-marah Bapak Ibu, dikasih makanan langsung marah-marah ini orang Yahudi. Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Orang yang dulu datang kepada saya tidak seperti ini cara pelayanannya. Dia begitu lembut melayani saya. Sebelum saya makan, makanan itu dia kunyah terlebih dahulu dengan mulutnya, lalu kemudian memakankan kepada saya. Menangis sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq menangis di hadapan Yahudi buta itu. Kenapa dia menangis? Karena dia mengikuti apa yang pernah dipraktikkan oleh baginda Rasul, ternyata tidak persis sama. Dan dia menangis rindu kepada baginda Rasulullah SAW karena Yahudi buta itu yang selama ini mencaci maki baginda Rasulullah ternyata adalah yang memberikan makanan setiap hari juga adalah Rasulullah SAW. Lalu sahabat kemudian berkata kepada Yahudi buta itu bahwa orang yang paling mulia itu telah pergi. Orang yang mulia itu telah meninggal dunia. Lalu kemudian Yahudi buta itu berkata, siapa dia? Dia bilang, itulah yang setiap hari membawakan makanan buat kamu. Itulah baginda Rasulullah SAW. Menangis dan kata Yahudi buta ini Bapak Ibu, hah, Muhammad, bukankah kemarin saya mengata-ngatai dia, caci maki dia, tidak pernah sedikit pun dia membalas cacian dan makian saya. Bahkan dia menyuapi saya dengan selembut-lembutnya suapan. Akhirnya Yahudi buta ini kemudian masuk Islam di hadapan sahabat Rasulullah SAW. Luar biasa akhlak Rasulullah, kedermawanan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak pandang bulu kepada siapapun, kepada orang non-Muslim sekalipun. Oleh karenanya anakku sekalian, semakin negara Indonesia ini berada di bawah 85% umat Islam, maka seharusnya 85% umat Islam ini mengimplementasikan ajaran Islam sehingga bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangan kemudian kita membuat kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama Islam. Karena Rasulullah SAW adalah teladan terbaik buat kita yang telah memberikan contoh buat kita bagaimana memperlakukan orang-orang non-Muslim sekalipun. Kalau orang non-Muslim sekalipun dia perlakukan demikian, apalagi sesama Muslim kita, ya, apalagi sesama Muslim kita. Bapak Ibu, Pondok Pesantren Nur Fadilah saat ini sedang dalam proses pembangunan, sedang proses pengembangan. Kalau Bapak Ibu sepakat untuk kita sama-sama mengembangkan pesantren ini, mari sama-sama kita eratkan pegangan tangan kita. Kita maju ke depan, bawa pondok pesantren ini. Berapapun kita kemampuan kita, mari kita kawal pesantren ini. Karena inilah jalan kita menuju surga Allah. Bapak Ibu jangan pernah ragu dengan seberapa persen, seberapa banyak rupiah yang masuk ke kantong Bapak Ibu. Tapi yakinlah, Rasulullah sudah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan jalan bagi orang-orang menuntut ilmu di jalan Allah, yakin Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengucapkan dua saja salawat dengan kedermawanan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang dua ini bisa kita amalkan sehari-hari dan bisa kita implementasikan dalam aktivitas keseharian kita. Bapak Ibu hadirin, saya ingin tutup ceramah saya, singkat sharing saya pada kesempatan ini dengan bersama-sama kita mengembalikan kepada Allah. Kita sudah bersama-sama berusaha, insya Allah mungkin masih ada tambahan sebentar kegiatan. Kita berusaha bagaimana mengembangkan pesantren ini ke arah yang kita ciptakan bersama. Kemudian kita tetap
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Bapak Ibu para pengurus pesantren, pimpinan yayasan, selama kalimat tauhid ini kita bawa, yakin perjuangan kita